warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujud was sababil a'zam likulli mawjud adada khalqika wa ridha nafsika midada kalimatika wa zinata arsik wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa adkhil ma qultu bi kitabika hatta la yansawna fi qulubihim amma ba'd. Dararamang sadayana, alhamdulillah. Ini alhamdulillah banyak yang ikut. Saya perhatikan di sini ada alumni OPMI. Ya waktu. Ya watana wilujeng siang. Wa hadir. Ayah Pak Unang. Subhanallah. Dede Supriyadi Yani. Mantap. Ya Istri Muhammad, Pak Dr. Yufi, ya Bu Usan Opni 2000 mantap. Ya pun lancet, mau berujung. Alhamdulillah, rempeg. Nuhun, Rahmadani, Titin Febrianti, mantap. Sekarang Pak Dokter Gugun, ya alhamdulillah. Oh, Pak Cece Hidayat dulu jeng, ya Desi, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya bahasa orang ditampi ke Allah. Ya Anik Rosidah lagi, mantap. Muhammad Syafi'i, iya. Ya wilujeng sadayana. Dalam kesempatan ini kita akan membahas filosofi puasa. Pertama, badan kita ini kan Allah menciptakan diri kita ini kan ada 4 komponen ya. Ada badan, ada akal, ada hati, dan ada roh. Dan masing-masing ada suplemennya. Badan ini makan suplemennya, rezekinya makanan minuman. Jadi kalau kita makan, minum itu masuknya ke perut, nggak ke akal. Kemudian ilmu pengetahuan, seperti kita sekarang ini lagi ngaji, ini masuknya ke akal. Karena ilmu ada rezekinya akal. Kemudian hati kita itu rezekinya iman, ketakwaan, kemudian akhlak. Di dalam hati kita ada rasa sedih, bahagia, kesel. Di dalam hati kita ada sifat iri, hasud, dengki, jujur, soleh, amanah. Di dalam hati kita ada niat. Kita niat puasa, kita niat mendengarkan mengaji. Di dalam hati kita ada komando yang memerintahkan kepada semua anggota tubuh menggunakan ilmu akal untuk melakukan sesuatu. Jadi bila badan kita diaktifkan dengan rezekinya, akal diaktifkan, hati diaktifkan, kalau perbuatan kita ini baik, maka memberikan kontribusi pahala kepada roh. Kalau perbuatan kita ini jelek, yang dikomandoi oleh hati,
menggunakan ilmu akal dan melaksanakan dengan badannya, maka akan memberikan kontribusi dosa kepada roh. Jadi roh kita ini adalah merupakan kontribusi terakhir dari komponen yang lain, apakah dia memberikan pahala atau dosa. Sehingga ketika seseorang nanti meninggal dunia, yang dibawa oleh roh adalah komponen hati sama akal. Ilmu dibawa oleh roh, hati dibawa dengan komponen hati dibawa roh, pahala sama dosa dibawa sama roh. Yang ditinggalkan saat seseorang meninggal dunia itu jasad berikut rizkinya. Jasad, rumah, baju itu kan rizkinya jasad. Mobil, HP, itu rezeki jasad semua. Itu ditinggal mati. Yang dibawa oleh roh, apakah dia membawa pahala atau bawa dosa. Nyata. Nah sekarang permasalahannya, yang memberikan kontribusi pahala atau dosa kepada roh itu siapa? Ya komponen yang 3 yang tadi, terutama badan. Itu yang memberikan nilai pahala atau nilai dosa kepada roh. Kalau badan kita dipakai untuk berbuat baik, memberikan kontribusi pahala kepada roh. Dia menghadap Allah membawa pahala yang banyak. Kalau badan kita berbuat jelek, dia memberikan kontribusi dosa kepada roh. Rohnya jadi bolokot dosa. Dia menghadap Tuhan dengan berlumuran dosa. Itu saja gitu. Nah sekarang kita ini diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Sementara puasa yang kita laksanakan sekarang adalah meninggalkan makanan dan minuman. Dari mulai terbit fajar, imsak, sampai adzan maghrib. Makanan dan minuman yang ditinggalkan. Makanan minuman itu kan kepentingan fisik perut. Dengan cara mengorbankan kepentingan perut dan hal sifat-sifatnya biologis, kita mendapatkan imbalan dalam bentuk pahala, ampunan, dan derajat dari Allah. Sementara pahala, ampunan, dan derajat itu adalah rizkinya roh, bukan rizkinya perut. Ya, Mbak. Jadi sebenarnya puasa ini adalah mengorbankan kepentingan perut, jasad, komponen jasad, demi kepentingan roh. Yaitu apa? Mendapatkan ampunan, pahala, dan derajat. Yang jadi pertanyaan pertama, ya Allah, apa kaitan antara ampunan dan makanan? Hayang dihampura wae kumuni kudu temenang dahar gitulah. Temenang dahar gehu, temenang dahar kolak katanya. Sok mana lamun hayang dihampura ulah dahar di imsak nepi ka magrib. Yang jadi pertanyaan, hayang dihampura wae kumuni kudu ngorbankeun beuteung lah. Kenapa? Pertama, bahwa tadi kan kita katakan bahwa yang memberikan kontribusi dosa atau pahala kepada roh itu kan jasad. Di antaranya ya. Jasad melakukan kebaikan memberikan pahala. Jasad kita melakukan kejelekan memberikan dosa. Kita menutur kenikmatan mata, kenikmatan ya anggota badan tubuh, kadang-kadang melanggar agama yang memberikan dosa. Nikmatnya terpenuhi, tapi dosa juga berlumuran pahala roh kita berlumuran dosa, nah gitu. Jadi untuk membersihkan dosa itu semua yang diakibatkan oleh terlalu memanjakan kepentingan perut dan badan, itu kan akibat dosa-dosa itu kan akibat terlalu memanjakan kahayang beuteung jeung awak. Nah sekarang demi membersihkan itu semua,
dilakukanlah serangan balik. Lamun kamari maneh 11 bulan, kamu 11 bulan memanjakan badan, perut, gara-gara itu kamu banyak berlumuran dosa, roh kamu. Nah sekarang untuk membersihkan itu, kamu harus mengorbankan kepentingan jasad untuk membersihkan ulang dosa-dosa yang nempel di roh tadi. Jadi ini kayaknya kalau saya memahaminya seperti serangan balik. Benyeng-benyeng ya, tarik-menarik antara kepentingan jasad kita dan kepentingan roh. Di satu sisi, itu satu tarik-menarik. Di sisi yang lain, bahwa kepentingan jasad kita ini sifatnya fana. Jasad kita ini casing ini fana. Ketika mati dia dikuburkan dan berbau lagi dengan tanah, dan kebanyakannya ya dimakan oleh zaman kan ya. Jadi baru-baru lagi dengan tanah, tinggal tulang belulang kan gitu. Kecuali orang-orang yang dapat prioritas dari Allah gitu ya. Adapun yang namanya roh itu abadi, tidak mengenal mati. Orang yang meninggal dunia rohnya mati enggak? Ya enggak. Makanya dosa atau pahala yang nempel di roh itu sifatnya abadi. Jadi puasa ini sebenarnya mengorbankan yang sifatnya fana untuk kepentingan yang sifatnya abadi. Itu ya. Terus yang ketiga, dari komponen jasad dan roh. Tadi ada akal, ada hati, dan jadi akal dan hati itu sebetulnya komponen roh. Kalau menurut saya. Karena dia sifatnya abadi di bawah mati. Satu-satunya yang ditinggal mati hanya jasad. Ditinggal. Makanya dia membusuk. Berbaur lagi dengan tanah. Ini fana, yang ini abadi. Karena ini yang sifatnya abadi, maka yang namanya manusia sejatinya adalah yang abadi. Mana yang tontowi? Ini mah tangan, ini mah jasad. Hakikat tontowi itu yang tidak terlihat, yang abadi itu yaitu apa? Rohnya, hatinya, akal, pikiran. Nah, itu yang namanya tontowi. Kalau ini mah casing, besok tinggal mati. Ini mah fana. Yang namanya tontowi itu yang abadi. Roh ya apa? Roh yang penuh dosa atau penuh pahala itu. Hati yang penuh iman, yang berakhlak mulia atau berakhlak jelek kan gitu. Itu ya hati. Ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang tidak bermanfaat itu komponen semuanya. Jadi yang jati diri manusia itu justru yang tidak terlihat, yang imateri, yang tidak bentuk materi itulah. Jadi sebenarnya kita berpuasa ini adalah menjunjung tinggi hakikat manusia jati diri, bahwa jati diri Anda itu yang sifat abadi. Makanya ketika kutiba alaikumusiyam, ayat kutiba alaikumusiyam, ujung-ujungnya la'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Takwa itu adalah sifat yang abadi, yang ada dalam hati, yang bisa melahirkan pahala. Ya, yang kayak gitu. Jadi kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Jadi kutiba alaikumusiyam, korbankanlah makanan dan minuman kepentingan perut Anda demi meraih kepentingan yang abadi, yaitu dalam bentuk pahala dan ketakwaan yang akan dibawa mati. Jadi sebenarnya dengan berpuasa ini, karena kepentingan abadi kita junjung di atas kepentingan yang fana, dan inilah jati dirinya manusia yang sebenarnya, sehingga dengan cara itu dia bisa kembali kepada fitrah. Makanya setelah kita berpuasa 30 hari, terjadilah Idul Fitri, kembali kepada fitrah dengan cara mengorbankan fisik dan menjunjung tinggi nilai-nilai abadi. Itulah fitrah Anda.
Makanya diperkuat dalam Al-Qur'an walal akhiratu khairul laka minal ula, kan gitu ya. Jadi yang namanya puasa ini saya lihat bahwa kita menjunjung tinggi manusia yang sejatinya yang tidak terlihat oleh kasat mata, yaitu yang namanya tentu yang sebenarnya itu yang rohnya, yang hatinya, yang akal pikirannya, yang ilmunya, ya itulah. Sekarang kita lihat. Kita zaman sekarang di abad ke-15 Hijriah, kita mengenang sampai kepada zaman kita. Kita mengenang ya Kangjeng Nabi sendiri, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum gitu ya. Kita mengenal para sahabat, kita mengenal para imam mazhab gitu ya. Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kita mengenang beberapa tokoh ulama gitu ya. Seperti Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir, seperti Imam Ghazali, seperti banyak lah. Yang kita kenang apanya? Yang abadinya. Yang fananya. Di mana jasad mereka sekarang? Nggak ada. Mungkin udah berbaur dengan tanah. Di mana harta kekayaan mereka? Nggak ada. Itu mah fana semua. Yang kita kenang adalah yang abadi, ilmunya. Kita tahu ilmu Imam Ghazali dari kitab karangannya. Ya dah. Kita tahu keluhuran keutamaan para sahabat, keutamaan para ulama dari akhlaknya, dari etikanya, dari ibadahnya, dari ketakwaannya, ya, dari amal kebaikannya yang begitu banyak. Itu yang abadi. Ya. Jadi kita ini sebenarnya berpuasa ini ngageingkeun lah kalau bahasa Sunda mah, mengingatkan diri kita bahwa yang namanya manusia itu bukan yang casingnya. Sementara kita ini hidup di dunia materialistis, bertetangga dengan kelompok materi. Dengan kapitalis kita bertetangga. Kapitalis kan yang dianukan kan casingnya, penampilannya, kekayaannya. Seperti kita lihat ya di media sosial, banyak selebriti yang memperlihatkan, wah, walaupun itu ada yang bodong, ada yang walaupun yang ujung-ujungnya di penjara karena ya nggak tahulah ya. Kita ini terimbas oleh gaya hidup kapitalis karena kita berdampingan. Coba sekarang di kapitalis itu bahwa yang namanya manusia itu tinggi rendahnya harga manusia dilihat dari aset yang ia miliki. Iya tak? Oh, sampai asetnya miliaran, dia dihormat, gitu ya. Banyak karena dia mampu membayar bodyguard yang banyak, dipuja-puja atau apalah gitu. Sanajan tukang lacur, sanajan tukang mabok, ya gitulah dihormat-hormat. Ya tak? Padahal yang manusia yang sejatinya adalah bukan casing, bukan. Manusia yang sejatinya adalah yang justru rohaniahnya. Yang dalam hal ini adalah rohnya, hatinya, pikirannya, ya dah. Jadi hatinya bersih, ya, penuh dengan akhlak yang mulia, gitu ya. Kita aja kalau di sebuah PT atau perguruan tinggi, ya mencari karyawan kan, yang dilihat bukan casingnya kan. Apalagi mencari dosen yang dilihat kan ijazahnya dulu S3, S2 kan gitu ya. Sanajan jelema penek. Sanajan jelema jangkung badag kasep geulis S1 nggak nyampe kan nggak diterima kan gitu. Kita kan menerimanya orangnya jujur atau enggak, orangnya ternyata orangnya nggak jujur walaupun dia casingnya bagus ya enggak. Jadi gitulah, kita juga memandang mencari manusia juga yang imaterinya yang kita cari, bukan hanya sekedar itu.
Tapi sekarang kan karena kita hidup di dunia yang mayoritasnya atmosfernya ada atmosfer kapitalis, akhirnya kita terimbas, pola pikir kita terimbas oleh mereka sehingga kita memandang itu dari casingnya. Kadang-kadang kan gitu ya terbawa. Makanya seperti anulah, seperti apa? Lomba kecantikan itu kan yang dominannya casing, ya kayak gitu. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita yang namanya casing ini yang dalam puasa kepentingannya harus dikorbankan demi meraih kepentingan yang sejatinya dan yang lebih abadi, ya ta? Jadi yang namanya casing ini di dalam agama terutama tidak satu pun kemuliaan seseorang itu ditentukan oleh casing, nggak ada. Coba ada nggak dalam Quran atau hadis? Paling mulia di antara kalian adalah yang paling tinggi badannya, ada nggak? Karunya para renek katanya. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling cantik parasnya, paling ganteng gitu. Karunya kan pas-pasan, benar tuh. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling besar rumahnya, paling mewah. Paling mewah mobilnya, paling mahal makanannya. Nggak ada satupun. Satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang menentukan kemuliaan manusia adalah Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ya. Di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Makanya kutiba alaikumusiyam la'allakum takun ujung-ujungnya. Jadi memang ketakwaan itu adalah esensi manusia. Disitulah jati diri manusia. Yang abadi, yang nggak kelihatan, yang hakikat manusia ya di situ. Ya, jadi kalau saya melihatnya puasa ini di samping serangan balik, dua mengingatkan kepada kita bahwa yang kemuliaan manusia ini bukan terletak pada fisiknya, tapi pada yang non fisik, yang imateri, yang abadi. Kemuliaan kalian bukan terletak pada hal-hal yang sifatnya fana, tapi pada hal-hal yang sifatnya abadi. Kemuliaan kalian bukan siapa yang terbanyak hartanya, tapi siapa yang terbanyak pahalanya dan siapa yang terbanyak terluhur pangkat derajatnya, gitunya. Jadi kalau orang jasadnya kaya dengan harta disebut orang kaya ya, jelema beunghar lah gitu ya. Tapi kalau akalnya penuh dengan ilmu disebut orang alim, pintar. Nyata. Kalau hatinya penuh dengan akhlak yang mulia disebut orang saleh. Nyata. Intinya. Kalau rohnya penuh dengan pahala, nggak ada dosa, disebut orang mulia, penuh dengan karomat. Jadi kadang-kadang orang ini banyak karomatnya. Itu biasanya kalimat karomat itu dari kalimat karim. Karim itu kemuliaan, karomat, banyak kemuliaannya. Seseorang dikatakan mulia kalau seandainya hal-hal yang sifat abadi ini, hatinya bersih, ilmunya luhung, kemudian rohnya juga banyak pahala daripada dosanya kan, bahkan dosanya bisa-bisa nggak ada kan gitu, karena dia kembali kepada fitrah. Jadi ingin kembali kepada fitrah. Apa itu fitrah? Kalimat fatoro. Kita mendengarkan dalam Al-Quran Allah fatirus samawati wal ard. Fatir di sini adalah menurut para ahli mufassirin ada kalimat awal fatir ini. Awal
Allah menciptakan, awal kondisi Allah menciptakan. Jadi fatirus samawati wal ard. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluknya itu kan tidak dibantu oleh makhluknya. Jadi Tuhan itu pencipta tunggal. Nggak ada tuh malaikat bantuin menciptakan, nggak ada. Manusia, kita aja selama hidup kita pernah tuh nyen batu segede perep lah. Tina eueuh jadi aya, pernah tuh. Pernahkah manusia bikin air dari tidak ada menjadi ada? Satu botol aja, enggak. Kita nggak pernah ikut menciptakan. Semuanya juga ciptaan, semuanya juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Fatirus samawati wal ard, Allah lah yang pertama kali menciptakan langit dan bumi. Pertama dari nggak ada menjadi ada. Fatir. Jadi fatara. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang lahir, dia dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fitrah itu adalah kondisi awal manusia diciptakan bersih dari dosa. Penuh dengan kemuliaan. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Penuh dengan kemuliaan, bersih dari dosa. Itu kembali fitrah. Makanya kita berpuasa ini untuk kembali kepada fitrah. Kayak gitu. Dalam sebuah tafsir pernah saya baca, ada orang Arab berselisih dalam orang Mapasaya gitu, tentang pengklaiman sebuah sumur. Jadi ada sumur, yang satu mengaku aku yang bikin, yang lain mengaku aku yang bikin. Aku yang bikin. Itu dalam bahasa Arab itu disebutkan ana fatartuha. Aku yang pertama kali menggali, membuat sumur ini. Ana fatartuha. Jadi fatir itu ada kalimat awal, paling awal. Aku paling awal yang membuat ini gitu. Makanya kalau kita sarapan di pagi hari itu namanya futur dalam bahasa Arab. Kenapa futur? Karena makanan yang pertama kali masuk ke mulut setelah kita bangun tidur itulah makanan pertama, namanya futur. Kalau kita berpuasa, maghrib, makanan pertama kali yang masuk ke mulut sesudah berpuasa itu namanya iftar. Bukan futur, itu mah iftar. Mengawali makanan, ada iftar, mengawali makanan. Jadi itulah setelah kita berpuasa 30 hari kembali kepada fitrah. Fitrah ini adalah awal kondisi manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan penuh kemuliaan, dalam keadaan suci dari dosa, dalam keadaan bersih, sehingga untuk kembali kepada kefitrahan tadi, dalam 1 tahun dilakukanlah kewajiban puasa selama 30 hari agar kita kembali kepada fitrah. Nah, itulah renungan sedikit mengenai hikmah filosofi daripada puasa. Nah, sekarang bagaimana implikasi filosofi puasa ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Anehnya bagi orang yang berpuasa, aneh ini. Di saat dia membersihkan rohnya dari segala dosa, perutnya nih berkorban tidak makan dan minum demi kebersihan roh dari segala dosa, taunya anggota badan yang lain malah berbuat dosa di saat pembersihan. Nah, itu ya enggak. Di saat kita berpuasa, panon lalayo tepugu. Di saat kita perut nahan-nahan lapar, nggak makan, nggak minum, mulut ngomongin orang lain berbuat dosa. Di saat perut mengorbankan kepentingan yang fana untuk kepentingan abadi, malah tangan mengambil hak orang lain. Tangan ikut tanda tangan yang nggak karuan.
ikut tanda tangan kwitansi double atau apalah gitu ya, kejahatan-kejahatan. Nah, inilah yang saya katakan kontradiksi antara apa yang dilakukan perut dengan yang dilakukan anggota badan yang lain. Ai perut membersihkan dosa, ari anggota yang lainnya malah nambahan dosa. Ibarat saya kalau mengibaratkan itu seperti orang yang nyuci. Sok, kalau ibu-ibu ya lagi nyuci pakaian. Itu kan dengan sabunnya dibersihkan gimana supaya kotor yang nempel di baju itu bersih. Di tengah-tengah aktivitas pembersihan dimasukin kotoran. Bersih mana? Nah, di saat membersihkan pakaian dimasukin oli, dimasukin getah, dimasukin lumpur, ya nggak bersih-bersih. Jadi proses pembersihan mah jangan dimasuki kotoran. Biarkan dia proses pembersihan selesai, dicuci, disabunin, jadinya dibilas, kemudian dijemur, udah kering disetrika. Jangan diganggu, jangan dikotori sampai disetrika. Kalau udah disetrika dipakai, kemudian setelah dipakai kena keringat lagi, kena noda lagi, nah wajar itu namanya juga dipakai. Tapi setelah banyak nodanya kan nanti dicuci lagi, kan gitu. Tapi dalam proses pencucian jangan dinodai kan gitu, jangan dikotori kan gitulah. Jadi sekarang kita berpuasa ini sedang dalam proses mun pakaian mau direndam sebulan itu. Pakai deterjen ngarah bersih, ngarah kembali kepada fitrah. Tapi sayangnya orang nggak ngerti filosofi puasa, sebenarnya kita ini sedang membersihkan diri. Banyak orang puasa-puasa. Iya lah. Tapi anggota badan lainnya nggak ikut puasa. Makanya kalau bahasa seperti para ahli zuhud gitu ya, ahli tasawuf seperti Imam Ghazali gitu ya. Makanya puasa itu ada puasa umum, ada puasa khusus, ya puasa khusus gitu ya. Kalau puasa umum apa? Ya itu hanya perutnya aja. Yang lainnya nggak ikut puasa. Nah, kalau mengingat daripada filosofi puasa adalah kembali kepada fitrah. Jadi yang mesti dilibatkan di dalam menahan diri berpuasa itu adalah semua anggota badan harus semua anggota badan. Makanya Rasulullah SAW untuk meminimalisir agar anggota badan lain tidak mengotori, dilakukanlah itikaf. Rasulullah itikaf. Setiap tahunnya itu selama bulan Ramadan minimal 10 hari. Banyak diambil dari terakhir. Dan di bulan Ramadan di usia yang paling akhir, di usia yang 63 tahun, itu malah itikafnya 20 hari. 2 kali lipat. Kenapa? Karena dengan itikaf itu meminimalisir. Coba kalau kita nongkrong di pinggir jalan, puasa nih. Ada aja yang lewat. Ada aja yang lewat yang nggak karuan. Puasa-puasa ningali rok mini, puasa-puasa ningali di pinggir jalan teh atau ya. Tapi kalau Anda masuk masjid, itikaf, ada nggak orang yang pakai rok mini berani lewat ke Pakimbaran? Ada nggak? Orang tadi gebukan banyak. Iya lah. Jadi itulah yang namanya apa istilahnya melibatkan anggota badan dalam berpuasa, itunya. Bahkan bukan hanya sekedar anggota badan, kan kita demi hal-hal yang sifatnya abadi, yang rohani itu ya, sekalian melibatkan pikirannya. Masuk di tengah-tengah puasa pikiran yang ngeres.
pikirannya ngeres ngobrolkeun si eta ih bismillah bla 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 gitunya. Gitunya ngeres we. Gitunya. Atau sekalian hatinya ikut puasa. Puasa dari apa? Puasa dari niat jelek. Puasa dari sifat iri hasud dengki. Puasa dari hal-hal yang negatif lah gitu hatinya. Masa coba ya, di saat kita lagi berpuasa nggak makan dan minum, hatinya ngomong gini, awas ya, besok mah gua bongkar kejelekannya, awas nanti, kayak gitulah, gua mah iri hasud dengki dulu sih aku aing mah, kayak gitulah. Masa tengah-tengah puasa ngomongnya begitu, ya dah. Jadi istilahnya mah jadi yang puasa itu bukan hanya perutnya aja, kasihan dong. Makanya Rasulullah kan pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang puasa tidak punya pahala kecuali haus dan lapar. Artinya dia tidak memberikan kontribusi pembersihan dosa, tidak memberikan kontribusi pahala. Kenapa? Karena puasanya hanya perutnya doang, yang lainnya nggak ikut puasa. Ya itulah ya. Opma 97 Kang Didik. Ayah. Aduh, ayah Kang Sodik gitu. Wilujeng. Damang Kang Sodik. Aduh. Ayah Pak Rektor itu. Ayah Bu Anik. Ayah Mulyono is mantap. Ada Dedik Irawan. Ada Pak Urwah. Subhanallah. Walaupun lagi di mobil. Iya. Ayah Pak Ujang, orang Banjaran. Halo, Banjaran. Namang. Jadi ayah, banyak ini. Subhanallah, Masya Allah. Ya, Pak Yopi. Susilawati. Imas. Pak Encep, Muhdan. Pak Yusman. Subhanallah. Ya, Pak Dokter Gugun, subhanallah. Anggi, Safar. Di pantai. Polres hadir, ikut hadir. Alhamdulillah. Hatur nuhun, makasih. Matur suwun. Memang tiang Jawi, Pak Izzuddin. Jadi ayah Titin Febrianti, subhanallah. Ya syukurlah. Ada Pak Bustomi, mantap. Jadi gini, ya kita kembali lagi. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar perutnya aja, kasihan nggak dapat pahala, dosa tetap masih utuh. Kenapa? Karena perutnya aja yang puasa. Ada anggota badan lainnya nggak puasa, pikirannya ngeres-ngeres, hatinya kotor, iri, hasud, dan dengki. Ya, tapi itu hanya membatalkan nilai pahalanya, bukan membatalkan puasanya. Hati-hati ya, beda ya. Yang membatalkan puasa itu yang sifatnya physically, makan, minum itu ya. Tapi yang membatalkan nilai puasa itu adalah aktivitasnya. Matanya aktivitas negatif, tangannya. Nah, itu yang membatalkan nilai, bukan pahalanya ya. Bukan hukumnya. Umpamanya gini, pagi-pagi orang nelpon bohong. Bohong kan membatalkan puasa? Bukan. Membatalkan pahala puasa. Bukan membatalkan puasa. Ada orang yang nggak paham. Bohong kan membatalkan puasa. Yang sih orang dahar sekalian. Saya bohong gitu. Aku tadi puasanya batal. Ya udah, daripada batal mending makan aja sekalian. Bukannya gitu.
Oh. Beda ya, membatalkan hukum puasa dengan membatalkan pahala puasa gitu. Kam min shaimin laisa lahu min syami illal juwal atas. Banyak orang yang berpuasa yang tidak memberikan kontribusi pahala atau pembersihan dosa kecuali haus dan lapar. Karunya itu kumaha, udah puasa lagi gitu. Lamun cek sunah mah payak puasa ayakannya. Nu aya dihakan gitu naon gitunya. Oh, makanya ada puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa khususil khusus. Kalau khususil khusus nih, hatinya ikut berpuasa dari hal-hal yang negatif, itu ya. Pikirannya juga puasa dari hal-hal yang nggak karuan, gitu ya. Memikirkan yang positif-positif lah gitu ya. Jadi itulah yang namanya puasa yang tingkatan 3 tadi. Nah sekarang terserah kita, terserah Anda semua mau milih yang mana, ya, mangga teh teuing lah. Itu pilihan Anda. Yang jelas kita harus tahu bahwa puasa ini adalah mengorbankan kepentingan fisik untuk kepentingan rohani. Puasa ini adalah mengorbankan hal-hal yang sifatnya fana untuk hal-hal yang sifatnya abadi. Harta nggak fana, nggak abadi, besok ditinggal mati. Tapi makanya ketika kita bersodakoh aja, saya punya uang nih. Uang ini kan fana, harta, materi. Kalau kita menjunjung tinggi nilai-nilai rohani, maka harta ini akan kita sodakohkan dan kita mendapatkan pahala, gitu ya. Pahala kan abadi, gitu ya. Sementara harta kan kita lepaskan, gitu. Kayak gitulah. Jadi puasa itu seperti itu, mengorbankan hal-hal yang sifatnya physically, yang fana untuk kepentingan rohani yang lebih abadi, yang dimana di situ letak kemuliaan manusia itu hal-hal yang sifatnya abadi, ya begitu. Jadi itulah filosofi puasa yang saya pahami. Jadi hayang dihampura wae kudu temenang dahar gehu Gusti. Ingin diampuni aja nggak boleh maafkan seblak. Apa kaitannya hubungannya seblak dengan ampunan kan gitu. Jadi ternyata dosa-dosa yang nempel di roh kita ini akibat kita terlalu memanjakan keinginan fisik tanpa mengindahkan nilai-nilai agama, halal haramnya, berlumuran dosa, ya gitu. Makanya wajar kalau dalam 1 tahun 12 bulan, 11 tahun mengotori roh dengan dosa, 11 bulan ya dalam 1 tahun. 1 bulan dalam 1 tahun kita pembersihan. Tapi pembersihannya juga harus totalitas. Jangan setengah-setengah. Sabarlah berpuasa. Makanya kalau melihat melihat sejarah masa lampau itu ya. Kalau sudah Rasulullah aja sudah memberikan semacam sinyal gitu ya. Barang siapa yang berbahagia dengan kedatangan Ramadan, ya gitu ya. Bunga, karena bunganya apa? Gitu ya. Nah sekarang saya mau tanya, kita membahas yang sedikit kaitannya dengan itu semua, tapi di luar itu dikit. Sekarang gini, tadi kan rezeki kita kan ada 4 macam. Jadi ketika ya Allah aku mohon rizki, selama ini kan konotasinya rizki itu harta ya. Padahal ilmu pengetahuan rizki. Padahal hidayah rizki. Kesolehan rizki. Padahal pahala rizki. Jadi yang namanya rizki itu bukan hanya itu. Kesehatan rizki. Iya dah. Anda naik pangkat rizki. Iya dah. Anda diterima menjadi pegawai itu sebuah rizki.
Jadi yang namanya rezeki itu bukan materi saja, bukan hal sifatnya materi. Nah sekarang dari antara sekian rezeki mana yang paling mahal? Mana yang paling mahal? Yang paling mahal adalah rezeki pahala paling mahal. Kenapa? Karena orang dapat ampunan pahala itu menjamin segalanya. Orang bisa masuk surga karena diampuni. Karena banyak pahalanya. Iya. Bisa hidup kekal abadi di sisi Tuhan. Ya. Itu yang paling mahal. Ya. Oke, itu pahala kan disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh adanya iman kan ya. Makanya iman itu adalah yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Amanu kan rezekinya hati. Jadi rezeki hati itu rezeki yang paling mahal. Kadang-kadang ya kita dalam kehidupan sehari-hari ada sebuah keluarga ya dari segi rezeki harta dia terbatas, taruhlah dia orang miskin. Tapi ternyata keluarga itu rezeki hatinya kaya. Anak-anaknya soleh, barudak nebalager, ya, gitunya. Bakti ke orang tua, walaupun makanannya sederhana, walaupun hanya dengan apa, tapi mereka berbakti. Ya. Itu, Nah sekarang ada orang yang memandangnya bahwa rezeki itu namanya rezeki harta. Berlimpahlah harta. Tapi apa? Anak-anaknya berantem. Saya bandel semua gitu ya. Sekolah gak embung, kuliah nggak mau, ya dari ilmu nggak mau gitu. Apakah itu yang namanya rezeki? Enggak lah. Jadi rezeki itu sama dengan materi ya. Kamu punya berlian kecil, harganya bisa mencapai ratusan juta kan ya. Batu kan itu ya. Tapi satu berlian harga 100 juta dibeliin batu fondasi seberat truk. Tuh ada truk lewat. Ada. Bisa 100 truk. Iya. Tapi masih mahalan ini kan. Jadi mahal ini. Dan rezeki rohani kita, rezeki roh kita, rezeki hati kita ini mahal. Saking mahalnya coba. Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya gini, kalau tadi kan yarfa'illahul ladzina amanu minkum, iman dulu, walladzina utul ilma, barusan rezeki ilmu. Rezeki ilmu itu di bawah rezeki iman loh. Itu dalam ayat tadi. Yang terakhir rezeki badan, ini rezeki harta, no harga. Bahkan kalau rezeki harta itu dalam Al-Qur'an disebut fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, bukan sesuatu yang ya, itu ada ujian, cobaan, fitnah namanya. Tapi yang lain nggak disebut fitnah, ya diangkat oleh Allah. Amanu minkum waladina utul ilma darajat. Dan ini terus terang, pola pikir ini sebenarnya harus menjiwai di dalam kita bernegara sebenarnya. Aku nggak tahulah kenapa ya mayoritas negara ini ya selalu yang dianukan itu, yang dikejar itu adalah hal-hal yang sifatnya materi, ekonomi, pembangunan sekian persen gitu ya. Tapi itu kan yang fana, benar nggak? Tapi yang abadi mana? Indikator ini aja, indikator kemajuan sebuah kabupaten apa namanya? IPM. IPM apa coba? Pendidikan, kesehatan kan fisik. Ekonomi kan fisik. Pendidikan oke lah, ada fisik, ada akalnya. Tapi mana faktor keimanan? Faktor rohani, nggak ada IPM-nya. Umpamanya gini, faktor kemajuan di Kabupaten Garut umpamanya
bila angka kriminalnya sedikit. Nah, itulah ya. Ini kan nggak ada. Yang dilihat ekonominya aja kan. Jadi pola pikir kita bernegara juga, kalau aku sih perlu ditinjau, dipikirkan deh lah. Nah, geus bener kan, geus pastah jeung jati diri manusia. Karena dalam dulu itu ya, yang namanya manusia itu adalah budaya yang luhur itu yang dilihat dari aktivitas manusianya yang saroleh, yang ya, berbudaya tinggi, yang berakhlak. Tapi sekarang mah enggak. Yang teknologinya ini, yang ini. Ya kayak gitu, yang sebenarnya psikli lah. Ya itu tadi saya katakan terimbas oleh dunia kapitalis kita ini. Karena kita berdampingan dengan mereka. Sehingga ya pola pikir juga termasuk bisa juga masuk dalam sistem pendidikan juga kayak gitulah. Jadi pembangunan manusia sejatinya itu bukan grow ekonominya, bukan. Itu mah dalam runtutan diri manusia, harta itu, ekonomi itu paling pangujungna, pangmurahna. Yang lebih tinggi adalah di atas materi adalah ilmu. Sok jelema rea duit. Tapi ilmuna bisa naon. Dan yang lebih tinggi dari ilmu adalah akhlak. Etika di atas ilmu. Makanya coba kita lihat fenomena masyarakat. Banyak orang yang dari segi keilmuannya dia tinggi, ya detailnya juga banyak. Barangkali ilmu keagamaannya juga tinggi, sorbanan mungkin kagede-gede gitunya. Tapi akhlaknya, karunya ya. Tapi etikanya jauh. Jauh. Makanya etika akhlak itu yang rizki yang tertinggi. Hidayah, etika, akhlak itu rizki yang tertinggi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mahalnya iman, namanya ya rizki iman ya. Rizki hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru wa matu hum kuffar falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bi. Orang-orang yang tidak mempunyai rizki iman di hatinya, mereka ingin selamat dari api neraka dengan menebus emas sebesar bumi. Emas sebesar bumi kan harta. Ditolak. Enggak sebanding, enggak seharga. Lebih mahal iman kamu daripada emas sebesar bumi. Kayak gitulah, jauh ya, dompleng. Tapi kurang dalam kehidupan sehari-hari, ini yang enggak ada harganya yang jadi patokan. Sementara ini enggak kan gitu. Ilmu aja dianukan, dari akhlaknya kan gitu. Dari hidayahnya apa? Padahal itu semuanya ujung-ujungnya kepada kontribusi roh tadi, pahala. Jadi mana ada seorang pemimpin ya, kita lihat ya, bukan ya, realitanya aja. Mungkin kita belum menemukan, maksud ada sih ada, cuman belum ketemu kali ya. Seorang pemimpin yang menginginkan rakyatnya ini bukan hanya kenyang perutnya, melimpah hartanya, tapi pendidikannya juga rohaninya tinggi, juga pahalanya tinggi, gak ada dosa, gitu ya. Jadi sehingga dia mempunyai cita-cita. Aku bercita-cita Garut ini di sorga nanti ada sebuah klaster, namanya klaster Garut. Semua rakyat Garut bisa masuk surga. Karena apa? Karena faktor keimanannya, karena faktor keilmuannya, karena faktor akhlaknya. Wah, orang opan ayeuna para pabeunghar-beunghar, ayeuna beunghar-beunghar harta, lain pabeunghar-beunghar pahala. Ya, kita nggak berpikir sampai ke sana. Padahal Rasulullah tuh berpikirnya ummati, berpikir jauh. Seperti pertemuan kemarin kan saya bilang,
bahwa Rasulullah itu sudah berpikir jauh. Kita aja yang hidup di abad ke-15 kepikir ke Rasulullah. Bagaimana umatku agar selamat dunia akhirat. Yang dipikirkan oleh Rasulullah itu bukan growing gitu, bukan. Bukan. Bagaimana dunia akhirat ini selamat gitu. Makanya Rasulullah kan ambil solusinya Allahumma in syi'ta ghafarta dhalim wa ataital madlum gitu ya. Bagaimana solusi dosa vertikal dengan horizontal ini bisa angges lah gitu ya. Karena ini yang sifatnya abadi, yang sifatnya fana-fana. Kayak gitulah. Jadi yang pertama paling mahal adalah iman. Makanya kalau kita bisa merasakan dan menghargai harga iman yang ada di dalam diri, di dalam dada kita, dalam hati kita, tidak akan pernah merasa miskin walaupun terbuka duit. Kenapa? Karena aku punya iman yang lebih mahal dari dunia seisinya. Ketika dia berpapasan dengan yang tidak beriman dan dia mempunyai aset berapa hotel, berapa kendaraan, berapa aset gitu ya, rekeningnya, berapa sahamnya. Alah, itu mah semua juga panai, isukan payah ditinggal. Maneh payah gitu. Dibakakak sih gitu ya. Tapi orang, alhamdulillah, punya nilai iman yang lebih tinggi dari dunia seisinya, yang lebih tinggi nilainya. Nggak akan merasa miskin, nggak akan minder, nggak akan merasa apa ya, minder, rendah diri atau apalah. Maka kalau yang menghargai iman yang ada di hatinya, walaupun naik sepeda dia gagah. Berpapasan dengan mobil mewah pun bungar aing jabatan manis ya gitu dah. Itu kalau orang yang memahami harganya iman gitu. Orang yang memahami harganya kesolehan, nilainya etika, akhlak gitu ya. Nah, baru tingkat berikutnya baru ilmu. Itu ranking nomor sekian setelah pahala, iman, ilmu. Ilmu ini memang yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, diangkat derajat ilmunya oleh Allah kan ya. Tapi kita sayangkan ilmu tidak berakhlak ya sayang. Ada orang pokoknya punya ilmu jago nuklir tapi dipakai genosida ya. Ahli nuklir dipakai membabi buta, menghanguskan manusia, membunuh manusia banyak ya. Kasihan kan ilmunya. Ada orang ilmunya tinggi dalam bidang ekonomi, dalam bidang akuntansi. Taunya ilmu akuntansi yang begitu tinggi ya cuma dipakai untuk merekayasa laporan fiktif. Ya, sayang kan ya. Ngakalnya. Jelema nu teu boga ilmu akuntansi mau becus, mau bisa nyin laporan fiktif. Mau bisa. Orang berilmu itu. Orang yang berilmu dalam bidang teknologi, software gitu nya. Masa ilmu yang sehebat itu dipakai nge-hacker. Nge-hack. HP orang lain di-hack. Bank di-hack. Apa di-hack gitu ya. Dibobol bank gitu. Zaman sekarang kan kalau ingin merampok bank kan beda zaman dulu. Zaman dulu kan ingin ngerampok bank kan mau bedog, mau pistol ke bank gitu ya. Kudu init ke bank. Ini memang enggak, dengan ilmu pengetahuan cukup dari dalam rumah, dari guha sekalipun yang jauh dari bank, hacker bisa bobol itu bank. Nah kayak gitulah sekarang. Jadi ilmu, makanya ilmu di bawah akhlak, ilmu di bawah keimanan. Nah, nomor satu keimanan dan akhlak, di bawahnya ilmu. Karena ilmu ini bisa untuk kebaikan, bisa untuk kejahatan. Nah, tapi bagaimanapun juga yang namanya ilmu, manusia memang unggul dengan ilmunya. Kalau kita belajar ya,
dulu di waktu kita belajar di SD gitu ya. Mungkin nggak tahu sampai sekarang masih diajar atau enggak itu. Zaman itu dibagi pertama kali zaman purba, zaman batu gitu ya. Manusia yang bodoh atau apa. Tapi kalau melihat di Quran, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nabi Adam itu dikasih ilmu yang banyak, yang tinggi, sampai-sampai malaikat aja angkat tangan. Malaikat sok. Untuk kurang menaon ya. Rek olimpiade. Rek olimpiade. Sains gitu ya, keilmuan dengan Abi Adam. Langsung angkat tangan. La ilma lana illama. Jadi manusia pertama itu hebat keilmuannya dan itu lebih unggul. Yang menjadikan dia lebih unggul dari malaikat. Malaikat ditantang aja tuanian gitu. Jadi sebetulnya manusia ini cekabing manusia teman baheula bangsa yang berilmu, beradab tinggi, beriman tinggi, ya dah. Nah itulah. Aya ayeuna apa? Mes-mes growing day. Memang itu perlu, tapi bukan segalanya. Karena letak manusia itu bukan di situnya. Yang abadi, yang manusia itu yang abadi. Yang rohaninya tinggi, yang suci, yang ilmunya tinggi, yang hartanya mah. Ya kayak gitulah. Jadi ranking itu pertama pahala yang paling mahal. Makanya ketika kita Allah mewanti-wanti, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan engkau membatalkan pahala sedekah kamu dengan ucapan yang menyelekit, yang menyakitkan penerima sedekah. Umpamanya gini, minta tolong berapa uang 1 juta umpamanya. Permintaannya dikasih, tapi sambil ngeluarin kata-kata yang menyakitkan. Tas ya goblok, lebok sih. Tas ya goblok, lebok ya. Nyelekit gitu ya. Kan ada orang yang sodakoh gitu diomong-omongin, sehingga yang terima sodakoh merasa tersinggung. Ya, yang sodakoh lamun dipoto di koran kan ya, di medsos kan ya. Sekarang kan begitu kan. Jadi ya itulah kehidupan kita beraneka ragam. Jadi kita kembali lagi kepada filosofi puasa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kita tahu mana ranking, mana yang termahal dalam diri kita, rezeki apa. Ari rezeki receh-receh eueuh mewek, ari rezeki nu mahal-mahal eueuh teu mewek, santai gitu nya. Kayak anak kecil, sok usia balita. Dikasih uang 1 gepok 10 juta lah ya. Dengan mobil-mobilan harga 50.000. Dicokot mobil-mobilan mah mewek. Aduh belajar. Dicokot duit segepok cuek. Tuh. Nah, berarti dia nggak ngerti. Kan? Gitu juga. Kalau kita nggak ngerti harganya iman, leungit harta mewek, leungit itu mewek, aya leungit iman teu mewek, malah dijual belikan demi harta. Naudzubillah ya. Semestinya kita ini mengorbankan harta materi untuk ilmu, untuk akhlak, untuk keimanan, untuk pahala. Ulah sebaliknya. Ilmu dijual demi harta. Keimanan dijual demi harta. Iman yang begitu mahal, berlian yang harganya ratusan juta, ukur ditukar
fondasi 1 truk. Ya, sayang atuh. Iya dah. Jadi kembali ya kepada fitrah. Jadi semoga kita berpuasa ini ya, yang sudah masuk hari ke-13 dan berbahagialah orang yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berpuasa. Apalagi di puasa ini segala amal kita dilipat gandakan nilainya. Di situ ada Lailatul Qadar. Puasa walaupun prakteknya kita sama-sama menahan makanan dan minuman, tapi nilainya berbeda. Ada yang orang puasa perutnya saja, ada yang bersama anggota badannya, ada yang dengan pikirannya, ada yang dengan hatinya, dan ada yang dengan puasa nilainya wah selangit. Ada yang dengan puasa malah temenang naon kecuali haus dan lapar ya gitu ya. Nah itu mah tergantung kita masing-masing. Jadi semoga ya kita dalam berpuasa ini betul-betul bisa membersihkan sehingga kembali kepada fitrah Idul Fitri. Dan mengingat puasa ini sebagaimana yang saya katakan minggu yang lalu, ini puasa ini adalah membersihkan dosa-dosa yang sifatnya vertikal. Adapun yang horizontal tidak akan terhapus oleh puasa. Makanya setelah kita Idul Fitri, di kita ada budaya mudik. Dan alhamdulillah sekarang mudik sudah nggak dilarang kan ya. Gitu ya, sudah dibolehkan. Jadi mudik ini perlunya adalah dampaknya luar biasa mudik ini. Ya kepada keimanan, kepada etika, beretika kepada orang tua, minta maaf dengan tetangga, dengan saudara-saudara. Nah ini growing-nya banyak, ini bukan hanya ekonomi aja ya, dampaknya. Duit dari kota pindah ke desa bukan hanya itu. Dengan mudik ini justru kita mendapatkan pahala yang banyak, kita mendapat kekuatan iman yang banyak, kita mendapatkan etika yang banyak ya, dengan mudik ini. Kita mendapatkan ilmu yang banyak juga, bukan hanya sekedar memindahkan uang saku dari kota ke desa, bukan hanya sekedar itu. Dengan kesempatan mudik inilah kita untuk membersihkan yang sifatnya horizontal setelah vertikal. Dan di Lebaran inilah orang dia sebenarnya mah muruhan. Bahasa Indonesia naon atau muruhan deh. Memberi upah. Mereng ngupahan itunya. Jadi kita ini memberikan ganti rugi lah, ganti untung kepada badan. Badan, perut, terima kasih ya selama 1 bulan dari mulai imsak sampai maghrib. Kamu nggak makan minum, menahan lapar. Tapi dengan itu roh aku bersih dari dosa. Makasih ya. Gak diburuhan. Buruhan naon. Awakna dibere baju anyar lebaran. Kakinya dikasih sepatu yang baru lebaran. Intinya itu yang ngupahan. Jadi budaya beli baju anyar lebaran teh tapi sebetulnya filosofi yang dalam teh. Ngupahan ka awak anu salibila sabulan geus berkorban demi kepentingan rohani. Tah awak nu berkorban di kamani teu dahar-dahar teh nya diburuhan lah. Sok ayeuna mah atuh geus lebaran nyeun kue, dahar ngeunah-ngeunah gitu. Kan kamari urang mah teu dahar sapopo. Sapopoe selama sebulan. Sok ayeuna sok lagi sawal ieu ayeuna mah hatur nuhun ya, makasih ya perut. Kemarin kamu berpuasa untuk aku, sekarang kamu kasih hadiah. Hadiah makanan yang enak-enak, baju yang baru-baru. Nah, itulah artinya lebaran. Kita saling minta maaf, mudik. Itu luar biasa mudik tuh. Itulah. Barangkali itu apa yang bisa saya sampaikan mengenai filosofi puasa ini.
Jadi kita menahan kepentingan perut yang sifatnya fana untuk kepentingan rohani yang sifatnya abadi. Dan letak kemuliaan manusia bukan pada casingnya, bukan pada perutnya, fisiknya, tapi kemuliaan manusia terletak pada rohaninya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kutiba alaikumusiyam, ujung-ujungnya la'allakum tattaqun. Kemudian juga banyak hadis yang diantaranya juga yang menjunjung tinggi rohani. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat casing, tapi yang dilihat oleh Allah adalah qulubikum, hati yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Ya, sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.